بركاتهم وأسرار منورهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali dalam majlis yang pernah kita bertemu dalam tahun yang lalu, yaitu pengajian sore di hari Ramadan, dan saya ditugaskan pada hari Jum'ah untuk menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan puasa Ramadan dan juga zakat fitrah. Insyaallah kita akan dalam 2 pertemuan kita bahas tentang puasa Ramadan, dan 2 pertemuan berikutnya adalah kita akan bahas dengan zakat fitrah. As-shaum, puasa itu dalam arti bahasa yaitu al-imsak, mencegah. Mencegah apapun dikatakan puasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan Siti Maryam dalam Al-Quran, Inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Aku nadar untuk Allah melaksanakan shaum, mencegah bicara, artinya diam. Falan ukallimal yauma insiya, karena itu aku tidak akan ngajak omong kepada siapapun hari ini. Tapi secara syar'i, secara syariat, arti puasa yaitu al-imsak an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah. Mencegah daripada segala perihal-perihal yang membatalkan puasa, mulai terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari secara keseluruhan. Bukan awal terbenam, tapi setelah terbenam secara keseluruhan, dengan niat yang udah diatur, niat yang udah ditentukan. Nah, kalau nggak pakai niat, dan agak puasa. Dasar-dasar puasa yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan kamu puasa Ramadan sebagaimana puasa itu diwajibkan selain Ramadan terhadap umat-umat sebelum kamu. Umat-umat sebelum Nabi Muhammad ada puasa, tapi bukan Ramadan. Bagi kita diwajibkan umat Muhammad puasa Ramadan. La'allakum tattaqun, sehingga niscaya kamu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini akan menghasilkan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, supaya waktunya kita enggak terlalu menjabarkan terlalu luas karena waktunya ya. Puasa Ramadan ini diwajibkan di tahun kedua setelah hijrah, di bulan Sya'ban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya berpuasa Ramadan 9 kali Ramadan. Semuanya
jumlahnya 29 kecuali satu yang jumlahnya 30 genap. Karena sebenarnya bulan itu 29. Tapi kalau memang belum melihat bulan, tidak melihat bulan, maka digenapkan 30. Nah, di sini adalah satu bukti bahwa dalam menentukan bulan itu harus dengan lewat ru'yah, dengan lewat melihat. Tidak cukup dengan hisab kecuali pribadi, karena itu istihadi. Untuk ketetapan pemerintah tidak dibenarkan dengan hisab, harus dengan ru'yah. Nabi itu tidak pakai dihisab, pakai wahyu. Tapi Nabi pun memerintahkan untuk melihat hilal, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Lah kalau Nabi cukup dia mohon kepada Allah dikasih tahu, selesai. Tapi itulah syariah, yaitu mengajarkan kita untuk berusaha, meneliti kapan memulai dan kapan mengakhiri, kapan masuk bulan dan kapan keluar dari bulan, dengan memperhatikan peredaran bulan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada al-urjunul gadi. Al-qamara qaddarnahu manazil, kata Allah. Baik. Bulan Ramadan ini adalah bulan ke-9 daripada bulan-bulan yang dihitung oleh orang Arab saat itu. Dan ini adalah afdhalus syuhur, paling utamanya bulan dalam Islam. Kenapa dikatakan Ramadan? Ramadan itu dari Ramadha yarmidu, membakar. Karena saat menentukan nama-nama bulan, pas Ramadan, pas bulan itu musim panas yang sangat menyengat. Akhirnya wis ini yang paling enak dikatakan bulan pembakaran. Kenapa? Panasnya luar biasa sehingga dikenal bulan Ramadan. Nah, kalau sekarang walaupun musim hujan tetap Ramadan, karena saat itu waktu pemberian nama bulan itu bulan yang sangat panas, yang sangat menyengat. Ada lagi yang menyatakan dikatakan Ramadan bulan pembakaran di annahu yarmidud dunub, karena memang bulan itu untuk membakar dosa-dosa. Sehingga bagi orang yang beriman, ketika dalam bulan itu meningkatkan ibadah, meninggalkan maksiat, melaksanakan perintah puasa dengan benar, akan terbakar dosanya keluar daripada bulan Ramadan. Berarti dia suci daripada perbuatan dosa. Tapi antara dia dengan Tuhannya, kalau utang ya wajib bayar tetap. Kalau ngerasani orang ya harus minta maaf kepada dia dan seterusnya. Keutamaan puasa banyak sekali. Di antaranya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah kamu, minumlah kamu sekalian dengan sepuasnya, karena kamu telah melakukan hari-hari kosong dari makan dan minum, yaitu hari-hari puasa, karena manusia meninggalkan makan dan minum. Nanti di hari kiamat orang-orang yang puasa, orang-orang yang tidak makan dan minum karena melaksanakan ibadah puasa akan dinyatakan kulu washrabu hani'an. Makan, sekarang tidak boleh lapar lagi. Sekarang tidak boleh haus lagi. Karena kamu telah melakukan lapar dan haus ada di atas dunia dalam melaksanakan ibadah puasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Was-sa'imina was-sa'imati
wal hafidhina furujahum wal hafidhati wadh-dhakirina Allah katsiran wadh-dhakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang-orang yang puasa, laki maupun perempuan, orang-orang yang jaga kemaluannya, kehormatannya daripada berbuat zina, onani, homo, lesbian, laki maupun perempuan, orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah, golongan laki maupun perempuan, jika kamu masuk kriteria orang ini, ahli puasa, menjaga tidak sampai berzina, banyak berzikir kepada Allah, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyediakan bagi mereka itu ampunan dosa dan pahala yang besar. Apa itu pahala besar? Masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila 700 dha'fin illa as-siyam fahuwa li wa ana azzi bihi. Semua amal itu ada hitungan pahalanya. Semua amal kebaikan itu ada hitungan pahalanya. Kebaikan satu mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Semuanya ada hitungannya. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li, karena puasa itu dilaksanakan untuk aku. Kenapa puasa dikatakan li untuk Allah? Apakah sholat tidak untuk Allah? Apakah baca Quran tidak untuk Allah? Apakah berzikir amal ibadah haji tidak untuk Allah? Semua untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma dalam amal-amal ibadah selain puasa itu ada bentuk zahir yang bisa disaksikan oleh manusia. Salat ada rukuknya, ada sujudnya. Orang bisa menyaksikan bentuk zahirnya. Haji ada tawafnya, ada sa'inya. Zakat ada pemberian hartanya. Tapi kalau puasa nggak bisa dinampakkan laparnya, nggak bisa dinampakkan hausnya. Karena itu puasa ini adalah perbuatan yang tidak bisa dibuat-buat. Artinya tidak bisa dinampakkan itu perbuatan secara zahir. Karena itu Allah menyatakan fa innahu li, puasa itu untukku, kata Allah. Orang yang puasa itu, kata Nabi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang puasa itu, kata Allah dalam hadits qudsi yang lain, meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan syahwatnya untuk aku semata. Orang puasa itu laparnya bukan karena tidak ada makanan, saudara. Hausnya bukan tidak ada minuman. Makanan ada, siang hari dia lapar, dituntut untuk makan, makanan di muka dia, tapi dia ingat ini dilarang oleh Allah untuk makan, ditinggalkan. Sekalipun dia perlu makan karena lapar, dia tinggalkan itu makanan karena taat kepada Allah. Siang hari haus, dibuka kulkas, lemari es, ngeringet itu botolnya. Dia perlu minum karena kehausan, tapi dia ingat dilarang oleh Tuhannya untuk meminum saat itu. Ditinggalkan, dia siap haus karena taat kepada Tuhannya, walaupun dia bisa minum. Begitu juga lagi syahwat, lagi birahi. Istri ada di rumah, dia bisa berbuat dengan istri, tapi dia tinggalkan karena dilarang oleh Tuhannya. Orang yang puasa sengaja lapar meninggalkan makanannya, sengaja haus meninggalkan minumannya, sehingga sengaja dia tadi itu menahan nafsunya, padahal bisa melakukan itu semuanya karena aku, kata Allah. Karena itu untuk pahalanya orang puasa, aku sendiri yang ganjar, gak usah ikut-ikut yang lain yang ngitung. Fasaumu li wa ana azibihi. Puasa itu adalah untukku dan aku yang akan mengganjar sendiri. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita semuanya.
Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Man shauma yauman fi sabilillah, ba'adallahu minhu jahannam masira mi'ati 'am." Siapa orang yang puasa satu hari saja karena puasa untuk membela agama Allah, maka antara dia dengan neraka dijauhkan perjalanan 100 tahun perjalanan. Satu hari, gimana kalau 1 bulan? Artinya orang puasa insya Allah jauh dari siksa neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Asal puasa beneran. 1 hari 100 tahun saudara. Tapi fisabilillah, melaksanakan puasa dalam bela agama Allah. Kita jangan salah paham di sini. Membela agama Allah berarti bawa pedang kemana-mana, bawa celurit kemana-mana, bawa bom kemana-mana. Tidak saudara. Fisabilillah, membela agama Allah itu adalah Anda sekarang duduk di masjid untuk mencari ilmu, membela agama Allah. Anda ngajak saudara Anda untuk sholat berjamaah, membela agama Allah. Anda mengajak orang-orang untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan membaca Quran, sholat tarawih, membela agama Allah. Maka siapa orang berpuasa dan dia dalam keadaan puasa fisabilillah, dia terus membela agama Allah, maka antara dia dengan neraka dijauhkan per hari 100 tahun perjalanan. Jadi kalau sampean jalan naik kuda tidak berhenti 100 tahun, berapa mil kira-kira? Ada riwayat, ja'alallah bainahu wa bainan nari khandagan mithil ma bainas sama'i wal ard. Antara dia dengan neraka dengan puasa 1 hari dijauhkan, dipisah dengan jurang yang lebarnya langit dan bumi. Artinya jauh insyaallah orang puasa dari siksa neraka jika puasa itu diterima oleh Allah. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita semuanya. Lis-shaimi farhatan idza aftara farih wa idza laqiya Allah fariha bisawmih. Bagi orang puasa Allah sediakan 2 kegembiraan khusus yang tidak diberikan kepada siapapun. Yang pertama, jika berbuka bergembira. Subhanallah, orang puasa itu makanan sederhana, musafir walaupun dengan beberapa biji kurma atau beberapa potong roti, tapi kalau sudah maghrib senengnya luar biasa. Karena apa? Karena dia puasanya karena Allah, dan dia akhirnya berbuka dengan apapun dia merasakan bahagia karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan itu. Puasa, berbahagia dalam keadaan puasa tidak diberikan kepada orang yang ada di hadapannya gulai dan sate saudara, tapi dia tidak puasa. Subhanallah, lain kita menyambut makanan tadi itu ketika berbuka, lain. Kenapa? Karena kita menyambut dengan kebahagiaan iman, kita menyambut dengan kebahagiaan ridha Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kebahagiaan khusus ini di dunia. Di akhirat inda liqa'i rabbih, ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan ridha dan rahmat yang luar biasa bagi orang puasa, sehingga tidak akan susah nanti ketika manusia susah ada di mahsyar, tidak akan kehausan ketika manusia kehausan ada di mahsyar, dan dia akan mendapatkan perlakuan spesial, sehingga dikatakan inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Surga itu ada 8 pintu. Surga itu ada 8 pintu. Ada disebut babus sholah, bab sholat. Itu adalah pintu khusus jurusan bagi orang-orang yang ahli sholat. Orang yang ahli sholat dia mulai masuk pintu situ, masuk surga Allah. Ada yang disebut ar-rayyan, bab seger. Itu bagi orang puasa. Ada babul jihad, orang-orang yang mati syahid. Ada babur ridho, orang yang selalu ridho dengan takdir Allah. Ada yang disebut dengan babus sabar, babul kadhimin al-ghaid, macam-macam. Ada satu pintu disebut ar-rayyan, bab untuk orang puasa. Pintu untuk orang puasa. Nanti dari kiamat diumumkan, aina shaimun? Mana orang puasa? Berdiri. Berdiri mereka. Masuk pintu khusus, masuk surga. Orang-orang lagi payah dihisab.
Kalau udah masuk orang-orang puasa ditutup, nggak boleh yang lainnya, nggak bisa nyerobot, bukan karcis sebabnya. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang yang puasa akan mendapatkan perlakuan spesial nanti di hari kiamat. Shamtus shaim tasbih, wa naumuhu ibadah, wa du'a'uhu mustajab, wa amaluhu mudha'af. Diamnya orang puasa dihitung tasbih, seperti orang bertasbih. Orang yang enggak puasa bertasbih, orang puasa diam sama pahalanya. Naumu ibadah, tidurnya ibadah. Orang yang enggak puasa ibadah, orang yang puasa tidur sama. Du'a'u mustajab, doanya dijamin diterima oleh Allah. Amaluhu mudha'af, amal ibadahnya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wah, kalau gitu anak banyak tidur dah di Ramadan ini. Karena tidurnya ibadah. Itu gambaran tidurnya aja ibadah, gimana ibadahnya? Jangan tidur aja ente, maksudnya. Kamu itu kalau puasa tidur dihitung ibadah, tapi kalau ibadah tentunya lipat gandanya luar biasa. Diemnya dihitung tasbih, apalagi selalu kamu sibukkan lisan kamu bertasbih. Begitu maksudnya. Lah kalau kita bungkem mulut kemudian tidur aja, ya tetap sah ibadahnya, ada nilainya, tapi tidak senilai dengan orang yang menyibukkan untuk selalu lisannya berzikir dan anggota badannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-siyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu tameng dan benteng yang kokoh untuk menjaga diri manusia dari disiksa di neraka Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis, ayat-ayat Quran yang menerangkan tentang keutamaan puasa. Hukum puasa. Hukum puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram. Haram itu dibagi haram tidak sah dan haram sah puasanya. Ada puasa haram, ada nanti. Sekarang kita bahas wajib dulu. Apa puasa yang wajib? Puasa yang wajib 6. Pertama puasa Ramadan, jelas. Kedua puasa godok. Kalau ada Ramadan dia udzur atau tidak sah puasanya, wajib untuk menggodok, membayar puasa godok. Ketiga puasa kafaroh. Kalau dia tadi itu melanggar sumpah, atau dia tadi itu kena kafaroh dihar, atau kena kafaroh karena pembunuhan, atau karena dia menyetubui istri dalam keadaan sadar di siang hari Ramadan, maka dia harus bayar kafaroh. Di antaranya puasa. Puasa itu hukumnya wajib. Yang keempat, puasa bagi orang yang haji yang kena dam, tapi dia tidak membayar dam, maka dia puasa 3 hari waktu haji dan 7 hari ketika pulang haji atau umroh. Wajib. Yang kelima yaitu puasa untuk istisqa. Puasa untuk istisqa jika diperintah oleh pemerintah. Jadi kalau musim kering, panas, nggak ada hujan, pemerintah menyatakan, ayo puasa rakyat Pasuruan selama 3 hari. Kemudian hari keempat kita keluar untuk sholat istisqa, puasanya wajib kalau diperintah sama diharuskan sama pemerintah. Taatul amr, taatul amir. Kemudian yang keenam, puasa kalau dinadari. Saya nadar puasa Senin Kemis. Saya nadar puasa Arafah, ya wajib karena dinadari. Nah, 6 puasa ini hukumnya wajib. Ada puasa yang sunnah. Puasa sunnah ini dibagi 3. Ada sunnah tahunan, ada sunnah bulanan, ada sunnah mingguan. Puasa sunnah tahunan seperti puasa hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah,
puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa tanggal 11 Muharram, 6 Syawal, ya. Puasa Tasu'a, Asyura atau 11 Muharram, ya. Nah, itu ada riwayat itu. Ada puasa 6 hari bulan Syawal. Ini semuanya adalah puasa-puasa tahunan, sunnah tahunan. Ada sunnah bulanan, puasa Ayyamul Bid dan juga puasa Ayyamus Sud. Ayyamul Bid, tanggal setiap bulannya, tapi hijriah ya, tanggal 13, 14, 15. Sunnah puasa Ayyamul Bid. Dalam satu hadis nyatakan siapa orang setiap bulannya 3 hari berpuasa, maka dia terhitung seperti puasa 1 tahun. Dan juga dianjurkan untuk puasa Ayyamus Sud, hari-hari Sud, yaitu tanggal 28, 29, 30. Setiap bulan. Loh, kalau memang 1 bulannya cuma 29, tambahi hari pertama. 28, 29 dan tanggal 1 berarti. Nah, itu dianjurkan untuk berpuasa. Ada puasa yang mingguan, sunnah mingguan, yaitu puasa Senin dan puasa Kemis. Puasa yang sunnah itu yang paling afdol yaitu puasa Dawud. Puasa Dawud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Afdolus siyami siyamu Dawud, kata Rasulullah. Ada puasa yang hukumnya makruh. Puasa yang makruh yaitu mengkhususkan hari Jumat atau hari Sabtu atau hari Ahad. Kalau hari Jumat misalnya dia muslim, anak kalau hari Jumat saya puasa, makruh. Lainnya enggak, hanya khusus hari Jumat toh. Kecuali kalau digabung Kemis Jumat atau Jumat Sabtu. Atau mengkhususkan hari Sabtu. Kenapa? Karena hari itu hari diagungkan oleh orang-orang Yahudi. Atau mengkhususkan hari Ahad. Lah kalau mengkhususkan enggak mau puasa kecuali hari itu makruh hukumnya. Juga dimakruhkan shaumud dahr, puasa seterusnya bagi orang yang bisa sakit kalau puasa seterusnya. Lah kalau sehat enggak apa-apa. Atau nanti akhirnya enggak bisa puasa sunnah. Kalau puasa dahar misalnya. Kenapa? Karena dia nggak mampu. Kalau dengan puasa digabung puasa dahar dengan puasa sunnah, ya berarti makruh hukumnya. Atau misalnya dia ngajar, tapi kalau karena dia puasa dahar akhirnya dia nggak bisa ngajar, ya makruh hukumnya. Kenapa? Karena bisa mencegah amalan yang lebih afdol itu. Amalan sunnah, mencegah amalan sunnah. Ada puasa haram. Nah, ini yang mungkin yang apa puasa haram? Ada puasa haram yang tidak sah, puasa haram sudah haram dan tidak sah. Apa? Puasa hari raya, baik hari raya Fitri atau hari raya Idul Adha. Puasa hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 bulan Dzulhijjah. Puasa Sya'ban hari terakhir 16, 17, 18 sampai seterusnya dilarang itu, haram kecuali kalau disambung dengan yang sebelumnya. Mulai 15 dia puasa atau 14 seterusnya tidak ada masalah. Kecuali kalau memang dia punya kebiasaan rutin puasa sunnah seperti Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis di akhir Sya'ban, Senin Kemis nggak apa-apa. Atau dia punya utang Ramadan, dia bayar Ramadan, atau punya dia
puasa wajib seperti puasa kafaro atau yang lainnya, nggak ada masalah. Kemudian puasa yang haram yaitu puasa hari syak. Hari syak ini begini, tanggal 29 Ramadan, dia tadi itu besoknya puasa masuk Ramadan atau tidak, berarti diragukan kan Ramadannya. Dia puasai, haram, nggak boleh. Hah? Tidak boleh. Kecuali kalau sudah ada ketetapan bahwa bulan itu adalah Ramadan dari pemerintah atau ada yang lihat. Tapi kalau memang ditentukan tanpa ada yang lihat, kemudian tidak ada ketetapan pemerintah, bagi orang yang hisab dia tidak mengenal hisabnya, masih ragu antara dilihat sama tidak, nggak boleh. Karena itu hati-hati itu yang suka menentukan dengan hisab itu. Hati-hati, nggak boleh kalau Anda itu gegabah, apalagi masih syak antara bisa dilihat dan antara tidak. Ini bisa bahaya karena puasa di hari syak itu adalah hukumnya haram. Bagi orang yang sudah mengetahui hisabnya, silahkan untuk pribadi dirinya. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya puasa ini. Yang jelas yang kita bahas adalah tentang masalah fiqhiyahnya, tentang masalah fikihnya, bukan kita membahas tentang masalah tasawufnya. Untuk tasawufnya sudah kita terangkan, ada di pengajian malam Sabtu biasanya. Mudah-mudahan insyaallah Allah berikan usia kita panjang, sehat walafiat zahir batin, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاك النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا رب وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم
فهو الذي تم معناه وسورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا والله أعلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم. 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 أستغفر الله 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 أستغفر الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. إلى الله. أستغفر الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. أشهد أن لا إله إلا الله. نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا الله آمين. واعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. الفاتحة إلى أرواح والدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين ومن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه ساحبا ولاعقا وأولي الكون أجمعين عندما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربية أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم حسنها في العافية ويتقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وصلواتنا وعباداتنا وأن الله سبحانه وتعالى يضاعف لنا الحسنات كفر عنا الذنوب والسيئات ويقضي جميع الحاجات طول عمرنا وعمرهم بطاعة الله وفقنا وإياكم لمرضاته وجعلنا وإياكم من عبادته وطاعته وجعلنا وإياكم من ظفر في هذا الشهر ويدرك ليلة ويعطينا وإياكم ثواب ليلة القدر التي هي خير من الشهر واكتبنا وإياكم من لقاء الله وتلقاء الله من النار المنظور إليه بعين الرحمة المفضل عليهم جزيل العطايا والمنى والمواهب وينفعنا بما علمنا ورزقنا العمل بما علمنا والإخلاص ما عملنا وعلى هذه النية كلنا صالحة ومن السلف والآباء في مدى الجلسة نويناه وقصدك قصدنا وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين.
يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.